Sekarang tanggal 28 Mei 2020. Satu-satunya alasan yang nyata bahwa tanggal itu penting adalah bahwa kita semua hidup melalui saat dalam waktu yang luar biasa. Jutaan dari kita di seluruh dunia duduk di rumah, mempraktikkan social distancing, dan kami ingin tahu bagaimana perasaan orang lain, serta mendokumentasikan kisah mereka selama di rumah saja. Hai, aku Ella. Aku telah menerapkan self-quarantine selama 1 bulan lebih. Aku Meme, aku sudah melakukan self-quarantine selama 1 bulan. Aku cukup yakin situasi yang ada di Surabaya ini sama dengan situasi yang ada di tempat lain. Aku pikir kita tidak benar-benar tahu batas penyebaran dan penularan ini, karena makin kesini angka positif semakin naik. Kita tahu kasus yang ada di Spanyol dan di Italia, bahwa self-quarantine dan PSBB hal yang tepat untuk dilakukan. Surabaya udah nerapin peraturan pembatasan sosial berskala besar. Pemerintah melarang kita untuk keluar rumah, kecuali jika ada urusan yang sangat penting. Presiden Jokowi pun udah menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah aja. Dan aku harap masyarakat tahu betapa pentingnya self-quarantine ini. Di sini, situasinya hampir sama. Pada dasarnya, kota ini selalu ramai, dan kita semua diminta untuk tinggal di dalam rumah. Aku di rumah bersama ayah dan ibu, tapi terkadang ayah tetap bekerja. Aku di rumah bersama ibu dan kucingku. Bapak dan Mas tetap kerja, karena mereka bekerja pada bagian logistik. So, kita semua yang terjebak di rumah, kita telah menemukan cara untuk menghabiskan waktu ini. Aku di rumah aja ini bisa jadi chef, karena iseng coba-coba resep yang ada di Instagram. Biasanya aku olahraga dengan mencari channel-channel di YouTube. Aku juga banyak menari dan stretching, karena ini sangat membantu. Ruang tamuku nih bisa jadi tempat olahraga aku loh. Dengan kondisi sekarang ini, aku hanya melakukan video call bersama teman-temanku. Dengan cara ini, aku tetap terhubung dengan mereka. Aku juga mulai nonton serial Boruto, Naruto Next Generation, mulai dari episode awal lagi. Biasanya aku coba-coba main TikTok, main masak-masakan di Gaming Frenzy, dan Mobile Legend. Aku juga main game online, Superstar SF Town, kayak main Guitar Hero atau Piano Tales gitu, semacamnya. Ketika dosen mengirim review tugas akhirku, aku mulai mengerjakan revisianku. Kadang-kadang juga ngerjain tugas kalau ada tugas baru dari dosen. Karena beberapa dosen itu juga ada yang belum ngasih tugas ujian akhir. Tapi jujur, kami menghabiskan banyak waktu seperti ini. Kita semua akan memulai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Apa yang terjadi di luar tidak dapat kita kendalikan. Hal yang paling membuat khawatir dan takut itu nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Itu benar-benar menakutkan sih. Aku nggak bisa keluar, aku nggak bisa main sama teman-teman, bahkan aku nggak bisa menyentuh barang-barang di toko. Ini jelas sangat mengerikan.
Aku juga benar-benar takut dan cemas dengan keadaan di Indonesia ini. Kita juga harus mengetahui bagaimana kita bisa terus hidup dan bagaimana kita harus tetap menjadi manusia yang bermanfaat. Dalam kondisi sekarang ini, aku tetap bersyukur kepada Allah karena aku masih diberi kesehatan. Kita belajar bahwa sementara kita sendirian di rumah, tapi sebenarnya kita tidak sendirian. Dari karantina ini telah muncul beberapa hal yang sangat mengejutkan. Aku juga udah baca berita-berita tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang-orang. Cukup terharu sih, karena di saat pandemi seperti ini mereka masih peduli dengan orang lain. Aku pikir yang paling penting adalah perasaan bahagia. Aku juga mencoba membuat perasaan hati ini selalu baik. Sebelum semua ini terjadi, waktu terasa linear atau setidaknya lebih masuk akal. Apa yang terjadi seminggu yang lalu terasa seperti seumur hidup yang lalu. Dan waktu adalah sesuatu yang selalu kita sukai. Kita tidak pernah merasa cukup. Dan sekarang seolah-olah kita tidak punya apa-apa selain waktu. Dan rasanya sangat aneh. Kita tahu bahwa pada akhirnya pintu kita akan terbuka kembali. Dan dunia akan mulai pulih. Jadi mengingat waktu ekstra ini, apa yang telah kita lakukan dengannya? Kuarantin. Kita biasanya mikir tentang hal negatif kalau tentang kuarantin ini. Tapi kalau dilihat dari perspektif lain, kuarantin ini ada baiknya karena bisa membuat kita lebih dekat dengan keluarga yang misalnya sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Kalau kuarantin ini selesai, aku ingin merayakannya bersama teman-teman juga dan memeluk mereka yang gak bisa aku peluk selama masa kuarantin ini. Aku juga belajar tentang bagaimana kita harus lebih menghargai kesehatan kita karena ada banyak keindahan di dunia ini yang bahkan nggak bisa kita lihat secara fisik. Aku dan orang tuaku biasanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Dengan situasi ini, kami memiliki banyak waktu untuk bersama, dan aku menikmatinya. Aku percaya semua akan baik-baik aja. Selama waktu ini, kita menyadari bahwa pekerjaan yang ada di luar sana seperti ojek online, kurir, dan pedagang, mereka sangat pentingnya untuk kelangsungan hidup kita, seperti dokter dan perawat. Aku pikir ini baik sih, karena kita mulai belajar caranya melambat dan gak terburu-buru sepanjang waktu. Di saat seperti ini, banyak hal yang aku renungkan dari apa yang aku lakukan selama ini dan apa yang akan aku lakukan esok hari. Sebenarnya kan kita terhubung di ruang dan waktu kan. Kita juga akan mulai paham tentang betapa indahnya berhubungan dengan dunia luar atau bersosialisasi, yang bahkan sering kita anggap remeh. Pengalaman ini telah mengajarkan aku untuk menghargai hal-hal yang sederhana dalam hidup.